منشئ الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مججت من جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إدمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wattub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina
bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mumasalatu lil hawadisi. Wal mumasalatu lan madani lil hawadisi maring pira-pira makhluk. Bi ayyakuna gambare yen to ana sapa Allah ana iku jirman rupa jirim. Aita khundu tegese ngalap sapa Allah. Aita khundu tegese ngalap apa datuhu date Allah. Alaliyatu kang maha luhur ngalap kodron ing panggonan. Minal faraghi kang tetep saking panggonan kang kosong. Mumasalah lil hawadis menyamai sesuatu yang baru, yaitu zat Allah berupa jirim, yakni zat Allah yang maha tinggi membutuhkan tempat kosong. Au yakunu utawa ana sapa Allah ana iku aradan rupa sifat. Yakunu kang ana apa arad. Yakumu kang jumeneng apa arad bil jirmi ing dalem jirim. Atau Allah berupa sifat yang menempati jirim. Au yakunu utawa ana sapa Allah ana iku fi jihatin ing dalem arah-arah lil jirmi kedue jirim. Aulahu utawa iku tetep kedue Allah huwa utawi huwa ya Allah jihadun utawi arah-arah. Wa yataqayyadu lan dadi keplanggeran sapa Allah bimakanin kelawan panggonan au zamanin utawa mongso. Atau Allah berupa sifat yang ada pada satu arah tertentu. Atau Allah dibatasi dengan tempat dan waktu. Bersifat hadis baru. Bersifat hadis atau baru. Au tatasifu utawa persifatan apa datuhu date Allah Ta'ala al-aliyatu kang poho luhur bil hawadisi kelawan piro-piro sifat kang anyar. Au yatasifa utawa persifatan sapa Allah bisigori kelawan cilik awil kibari utawa gede. Au yatasifu utawa persifatan sapa Allah bil aghradi kelawan pira-pira tujuan fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean awil ahkami utawa ing dalem pira-pira hukum. Atau Allah bersifat kecil atau besar, atau bersifat memiliki tujuan dalam berbagai bentuk perbuatan atau berbagai bentuk hukum.
Jadi ini semua adalah mustahil bagi Allah. Allah tidak menyamai sesuatu apapun. Allah tidak dibatasi dengan arah, tidak dibatasi dengan waktu. Allah tidak memiliki sifat kecil atau besar dan tidak punya tujuan dalam melakukan apapun termasuk hukum-hukum Allah. Al-mithlani utawi barang loro kang padha. Huma iku huma utawi mithlani iku al-amroni. Al-amroni perkara loro al-mutasawiyani kang padha karone. Padha fi jami'i sifatin nafsi ing dalam sekabehane pira-pira sifat nafsi. Tidak ada yang menyamai itu loh. Maksud menyamai itu kayak bagaimana? Dua barang yang menyamai atau yang sama, dikatakan sama, itu adalah sama fi jami'i sifatin nafsi pada seluruh hakikat suatu zat, pada seluruh sifat hakikat apa? Pada sifat yang hakikat. Tak baleni ya. Mithlani itu adalah dua hal yang sama dalam seluruh sifat eksistensinya. Maksudnya apa? Wahya utawi sifatin nafsi iku allati sifat la tataqarrara kang ora tetep. Ora tetep itu ora eksis. Apa hakikatu dzati hakikate zat. Biduniha kelawan tanpa sifatin nafsi. Yaitu sifat yang hakikat suatu zat tidak dapat eksis tanpanya. Jadi sifat di mana suatu zat tidak dapat eksis tanpa sifat tersebut. Wal mutasawiyani utawi barang loro kang padha. Fi ba'di sifatil nafsi ing dalem sebagiane pira-pira sifat nafsi. Au fil ardiyati utawa ing dalem pira-pira sifat kang anyar teka. Wahya utawi ardiyat iku as-sifatu pira-pira sifat al-kharijatu kang metu an hakikati dzati saking hakikate dzat. Iku laisa ora ana apa mutasawiyani ai mufakkiratin tegese iku bimislaini barang loro kang padha. Iku bimislaini barang loro kang padha. Sehingga dua hal yang sama dalam bagian sifat nafsinya saja atau sama dalam sifat aradnya saja. Apa sifat arad itu? Yang baru datang, sifat yang di luar hakikat suatu zat. Misalnya ada tembok, itu punya sifat arad apa? Kamu cat putih, sifatnya menjadi putih. Kamu cat biru, berarti aradnya berupa sifat biru. Itu namanya
sifat yang baru datang. Baru datang. Kalau ada dua hal yang sama hanya nafsinya saja atau aradnya saja, tidak seluruh bagian sifatnya sama, maka dua hal tersebut tidak dapat dianggap sama. Sebagai contoh, fazaidun utawi zaid masalan kelawan umpamane, iku innama yumasilu angin pestine madani hu ing zaid sapa man wong sawa kang madani sapa man hu ing zaid madani fi jami'i sifatihi ing dalem sekabehane sifate zaid an nafsiyati kang bangsa nafsiyah wahya utawi sifat iku kaunuhu onone zaid iku hayawan dzan nafsin natikin kang anduweni potensi berpikir ai mufakiratin tegese kang mikir-mikir bil kuwati kelawan kekuatan. Misalnya ada Zaid, ia hanya semisal dengan zat yang menyamainya dalam seluruh sifat nafsinya, yaitu sebagai hewan yang memiliki potensi berpikir. Adapun zat yang menyamainya dalam sebagian sifat nafsinya, seperti kuda, hanya menyamainya dalam sifat kehewanan, maka tidak dianggap sama dengan zaid. Jadi yang dimaksud sama itu sampai fi nafsi sifatin nafsi au fil ardiyati. Harus plek podo plek ngono, lek gak podo plek gak dianggap podo. Sehingga hewan semisal kuda itu boleh kamu katakan sama dengan zaid di dalam sisi memiliki sifat hewani. Manusia itu punya potensi sifat hewani. Makan sama makan, minum sama. Tetapi kuda tidak boleh kamu anggap sama karena hanya sama dalam sebagian sifat. Apa yang tidak sama? Yaitu zanatikin, punya potensi atau punya kemampuan berpikir. Kuda tidak punya kemampuan berpikir, sehingga tidak boleh kamu anggap sama. Adapun kalau ada orang yang ngomong begini, orang kok terlalu banyak tidur seperti kucing. Seperti kucing itu dari sisi banyak tidurnya itu, tapi tidak sama sekali dengan kucing. Ya, tidak sama. Amma ma'ana pun utawi perkara sawa kang madani apa ma hu ing zaid fi ba'diha ing dalem sebagiane sifat kal farosi koyok jaran alladzi sawa kang madani apa faros hu ing zaid fi mujarradil hawa hayawaniyati ing dalem mligine sifat kang bangsa hewan faqat bloko falaisa mongko ora ana apa faros ana iku masalan kang madani lahu maring zaid wa kadzalan kaya mengkene laisa bimislaini ma utawi perkara sawa kang madani apa mahu ing zaid fi sifati ing dalem biro-biro sifat al ardiyati kang bangsa anyar teko
kalbayadi koyok putih, alladzi sawa kang madani opo bayat, hu ing Zaid, fil khudusi ing dalem anyar teka, wasihatir ru'yati lan sehate ningali, utawa sehate apa? Sehate ru'yah iku apa? Wasihati ru'yati lan sae den tingali ngono. Wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono bayat ila akhirih. Falaisa mongko ora ana apa ma aidan halih malih iku masalan kang madani lahu maring Zaid. Begitu pula zat yang menyamainya dalam sifat aradnya, seperti putih misalnya, menyamai Zaid dalam sifat kudus, bisa dilihat, bisa dipegang, apalagi banyak, maka juga tidak bisa dianggap sama dengan sesuatu itu. Jadi tembok itu putih, Zaid juga putih, tapi tidak sama. Ya. Korden mungkin putih, kamu juga putih, tapi tidak sama. Sudah, ini penting disampaikan oleh musonef. Kenapa? Agar supaya pemikiran kita itu terpola bahwa yang dimaksud kata-kata sama itu adalah sama aifil fi sifatin nafsi wa sifatil ardiyat. Nah, kalau tidak berarti tidak sama. Sekarang masuk di pembahasannya. Fa idza arafta lan nuli ing dalem nalikane wis ngerti sira, ngerti hakikatal mislaini ing sejatine perkara loro kang padha. Fala mongko becik ngerti ya sira annal alam sak temene alam, kullahu ya sekabehane alam iku munhasiratun kang karingkes, fil ajrami ing dalem pira-pira jirim, wal a'radi lan pira-pira sifat. Setelah kamu mengerti yang sebenarnya makna dari dua hal yang sama, maka ketahuilah bahwa sealam ini hanya bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah jirim, yang kedua adalah sifat. Jadi di dunia ini hanya ada dua hal itu, jirim, benda fisik, yang kedua berupa sifat. Nah, kalau kamu menghitung makhluk tidak terhitung jumlahnya, tapi kalau makhluk itu disimpulkan hanya menjadi dua itu. Jadi makhluk itu berupa jirim, artinya butuh tempat, dibatasi zaman, dibatasi waktu dan lain sebagainya. Dan yang kedua berupa sifat. Wahya utawi a'rad iku al-ma'ani pira-pira sifat allati takumu kang jumeneng apa ma'ani bil ajrami ing dalem pira-pira jirim. Wala syakalan ora ana mamang iku maujud apa anna min sifatin nafsil jirmi satemene saking pira-pira sifat kahanane jirim iku atahayyuzu manggon, ai akhduhu tegese ngalape jirim, ngalap qadron ing panggonan, minal faraghi kang tetep saking panggonan kang kosong. Maka ketahuilah bahwa
Di antara sifat nafsi satu jirim atau di antara kepastian satu jirim adalah at-tahayyus. Apa tahayyus? Mengambil tempat kosong dari bagian tempat kosong di mana ia bisa diam di situ atau bergerak darinya. Atau bergerak darinya. Ya juzu bihaitsu ya juzu ing dalem sekirane wenang apa ayas kuna yen to manggon apa jirim fi dzalikal qadri ing dalem mengkono-mengkono panggonan au yataharraku utawa obah apa jirim anhu saking qadru. Jadi itu kepastian bagi satu benda adalah menempati tempat kosong. Dia diam di situ atau dia pindah dari situ. Itu satu kepastian, tidak boleh tidak. Wa min sifati nafsihi lan iku setengah saking pira-pira sifate kahanane jirim qabuluhu utawin rimone ajram utawa jirim lil a'radi maring pira-pira sifat ailis sifati tegese pira-pira sifat al hadisati kang anyar min harakatin nyatane obah wasukunin lan meneng wajtimain lan kumpul waftirakin lan pisah wa alwanin lan pira-pira werna wa agradin lan pira-pira kepentingan wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono harakat wasukun ila akhirih harakat wasukun ila akhirih. Dan termasuk sifat nafsinya jirim itu adalah menerima sifat yang baru. Contohnya adalah bergerak atau diam, berkumpul atau berpisah, berwarna atau tidak, memiliki kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Misalnya kita makan kita itu punya tujuan. Kenapa makan? Supaya kenyang. Kenapa minum? Supaya segar. Kenapa tidur? Supaya tidak capek. Ini namanya agrod. Agrod. Nah, agrod dan sifat-sifat yang baru datang itu semuanya melekat pada jirim, ya, melekat pada jirim. Wa min sifati nafsihi lan iku setengah saking pira-pira sifat kahanane jirim at-takhsisu utawi tertentu bibadil jihadi ing dalem sebagiane pira-pira arah wa bi ba'dil amkinati lan ing dalem sebagiane pira-pira panggonan. Dan termasuk di antara sifat nafsinya jirim itu adalah tertentu menempati sebagian arah atau menempati sebagian tempat. Kita kalau tidak di utara pasti di selatan atau di selain selatan, karena arah itu ada banyak kan. Kalau tidak di timur berarti pasti berada di arah selain timur, entah itu selatan, entah itu utara atau barat dan lain sebagainya, dan menempati sebagian tempat. Jadi bumi ini luas, kita hanya menempati di bagian kecil dari bumi ini. Itu adalah merupakan sifat yang melekat pada jirim, ya,
melekat pada jirim, tidak mungkin terpisah dari jirim. Wa hadhihi sifatu utawi iki pira-pira sifat kulluha ya sekabehane hadhihi iku mustahilatun kang mustahil ala maulana jalla wa azza ing atase Allah jalla wa azza. Fayalzamu mongko tetep apa Allah yakuna yen ta ana sapa yen ta ora ana sapa Allah ana iku jirman jirim. Dan semua sifat yang telah disebutkan di atas tadi ini tidak mungkin melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah wajib tidak berupa jirim. Allah harus tidak berupa jirim. Karena kalau jirim berarti akan membutuhkan tempat, menempati sebagian tempat, memiliki sifat, menempati tempat yang kosong, dan lain sebagainya tadi. Sehingga kesimpulan sementaranya Allah harus tidak berupa jirim. Wa amal aradu anapun utawi sifat iku famin sifati nafsihi setengah saking sifate kahanane arad iku kiyamuhu jumenenge arad bil jirmi ing dalem jirim. Wa min sifati nafsihi lan iku setengah saking pira-pira sifat kahanane arad wujubul adami utawi ora ana utawi wajibe ora ana lahu kedue arad fi zamani ing dalem zaman asani kang kaping pindho. Asani kang kaping pindho li wujudihi krana wujude arad bihaitsu la yabqa ing dalem sekirane ora tetep apa arad aslan kelawan babar pisan. Wa hadza utawi iki qiyamuhu bil jirmi iku mustahilun mustahil ala maulana jalla wa azza ing atase Allah jalla wa azza. Lah sifat daripada arad adalah dia akan selalu butuh pada jirim. Artinya butuh, dia akan melekat pada jirim. Begitu pula wajib ketidakadaannya pada zaman yang kedua bagi wujudnya. Sekiranya arad tersebut tidak tersisa sama sekali. Apa maksudnya? Jadi sifatnya melekat ya satu kali itu. Tidak ada yang kedua kali. Tidak ada yang kedua kali. Misalnya kamu ngecat tembok warna putih, terus kamu timpal lagi dengan warna hitam, maka putih itu sekali, sudah hilang, tidak ada yang kedua. Kalau sama-sama putih Pak, putih yang tampak sekarang bukan putih yang tadi sudah tertutup. Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah, ini namanya jirim dan arad. Jadi kalau jirim pasti disifati, kalau sifat pasti membutuhkan jirim. Falaisa mongko ora ana sapa Allah idan ing dalem nalikane iki hadza kulluhu mustahilun ala maulana. Hadza mustahilun ala maulana iku bi'aradin sifat. Iku bi'aradin sifat. Kalau demikian maka mustahil Allah berupa sifat. Tadi mustahil berupa jirim, yang kedua mustahil berupa sifat. Kenapa? Li'annahu krono sak temene Allah Ta'ala iku yajibu wajib apa qiyamuhu jumenenge Allah binafsihi kelawan date Allah. Alama ing atase keterangan arafta kang wis ngerti sira tafsirahu ing penjelasane qiyamuhu binafsihi
Fima ing dalem pembahasan sabaka kang dhisik apa ma. Sabaka kang dhisik apa ma. Semua ini mustahil bagi Allah, sehingga kesimpulannya adalah Allah bukan arad, sebab Allah Ta'ala wajib bersifat qiyamuhu binafsih, sesuai pemahaman dan penjelasan yang telah kamu ketahui pada pembahasan yang telah lalu. Dah. Wabil jumlati lan kelawan kesimpulane wayajibu ngono lan wajib lahu kedue Allah Ta'ala apa al-qidamu sifat qidam wal baqa ulan sifat baqa fala yakbalu mongko oran rimo sapa Allah oran rimo al-adama ing ora ana aslan kelawan babar pisan wabil jumlati lan kelawan kesimpulane fakullu ma utawi sekabehane perkara siwa maulana jalla wa azza kang saliyane Allah iku yalzamu tetep hu ing ma apa al hudusu anyar wal iftiqaru lan butuh ilal mukhassisi maring kang dadekaken wa maulana utawi Allah jalla wa azza iku yajibu wajib lahu kedue Allah apa al wujudu wujud wal ghinalan semukih al mutlaqu kang mutlak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah segala sesuatu selain Allah pasti bersifat baru yang membutuhkan pencipta, sedangkan Allah pasti wujud dan berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain secara mutlak. Dengan demikian maka pasti Allah tabaraka wa ta'ala merupakan zat yang berbeda dengan segala sesuatu selain Allah. Apapun itu, baik berupa jirim, berupa arad, atau selain kedua-duanya, tidak ada yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Fayalzamu mongko tetap idan ing dalem nalikane iki yajibu lahu al-qidamu wal baqa'u apa ayakuna yen ta ana sapa Allah tabaraka wa ta'ala iku mubayyinan kang bedani lekul lima maring sekabehane perkara siwahu kang saliyane Allah ayyang kana endi-endine suwiji-wiji ana apa dzalika mengkono-mengkono liyane Allah apa dzalikal ghairu liyane mengkono-mengkono liyane Allah ana iku jirman rupa jirim au ardan utawa sifat au ghairihi ma utawa liyane jirim lan arad. Sudah. Jadi pada titik ini, pada kesimpulannya adalah Allah bukan jirim, Allah juga bukan sifat. Sehingga kalau kita tadi pemahamannya dari awal, kalau jirim itu pasti begini, pasti begini, pasti begini, kalau sifat pasti begini, pasti begini, dan disimpulkan Allah bukan jirim dan bukan sifat, maka Allah tidak begini dan begini tadi. Apapun itu, ya, apapun itu, Allah tidak begitu. Ingku dira lamun den kira-kira aken apa anna fil alami sak temene iku tetep ing dalem alam
ma ono perkara laisa kang ora ono apa ma iku bijirmin jirim wala aradin lan ora sifat idza ala takdiri wujudi hadzal qismi karena ing atase ngira-ngirakaken wujude iki bagian fil alami ing dalem alam bahwa mongko utawi ma iku hadisun hadis bidalilil ijma'i kelawan dalil ijma' kama annal kismaini kaya sak temene bagian loro al awwalaini kang pertama karone iku hadisani hadis utawa anyar karone bidalilil akli kelawan dalil akal wa bihimalan kelawan awwalaini utawa kismaini awwalaini yutawassalu digawe tumeka yutawassalu digawe tumeka ila ma'rifatillahi ta'ala mare ngawerwi Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati rusulihi lan ngawerwi pira-pira utusane Allah ta'ala alaihi musholatu wassalam hatta soha sehingga sah lana kedue kita apa annastadillah yen to amrih ngalap dalil kita min nakli kelawan dalil nakli anhum saking rusul ala hudusi dzalikal kismi ing atase anyare mengkono-mengkono bagian al-makturi kang den kira-kiraaken idla yasluhu krana ora patut lil uluhiyati maring sifat pangeran qot'an kelawan pasti bidalili burhanil wahdaniyati kelawan dalil sifat wahdaniyat wal ijma'i lan ijma' ala khudusi kullima ing atase anyare sekabehane perkara siwal ilahi kang saliyane pangeran al haqqa kang bener al haqi tabaraka wa ta'ala sebab berdasarkan pengandaian ini diandai-andai ya. Kenapa kok kesimpulannya Allah bukan sifat dan bukan jirim dan bukan selain kedua-duanya itu? Sebab berdasarkan pengandaian, misalnya adanya bagian alam yang terakhir ini, maka bagian tersebut bersifat hadis berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. Sebagaimana dua bagian yang pertama tadi, bagian kedua yang pertama tadi itu apa? Jirim dan sifat itu loh. Kedua-duanya juga hadis berdasarkan dalil akli. Kebaruan atau kekhudusan jirim dan arad dapat menjadi pengantar yang mengantarkan kepada ma'rifatullah wa ma'rifatu rusulihi. Bisa mampu mengantarkan mengenal Allah dan mengenal utusan-utusan Allah. Sehingga sah bagi kita untuk berdalil dengan dalil nakli dari mereka atas kekhudusan atau kebaruan bagian alam yang diandaikan tadi. Kok gak puas lek sampeanku gak anu. Andaikan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Kalau belum itu sudah ada atau belum ada? Belum ada. Lah. Namanya pengandaian dan di sini kan dikatakan andai kata ada alam yang ketiga atau bagian lain daripada jirim dan sifat, itu pun bisa dipastikan itu adalah hadis. Kenapa? Kalau yang pertama jirim dan sifat tadi kita bisa paham kalau itu baru dengan dalil akli, rasional, maka yang ketiga ini pun kita juga
apa? Memahaminya dengan dalil akli. Nah, kenapa tidak pakai dalil nakli? Dalil nakli itu setelah kita mengenal, mengakui Allah dan Rasulullah. Kemarin itu kan saya katakan bahwa untuk berdiskusi dengan orang yang belum percaya Allah, itu tidak boleh menggunakan dalil hadis, dalil Quran. Kenapa tidak boleh? Toh kamu utarakan Quran sebanyak ayat berapapun, berapa ayat pun kamu sodorkan, mereka tidak percaya kok. Ribuan hadis kamu hadirkan, mereka tidak percaya, maka tidak ada gunanya. Sehingga untuk mengantarkan mengenal Allah dan Rasulnya itu cukup dengan dalil akli saja. Lah kalau sudah kita kenal Allah, mengakui Allah, meyakini Allah, dan kemudian meyakini utusan-utusan Allah, barulah berdalil dengan dalil nakli. Nah, dalil nakli. Idla yasluhu lil uluhiyati, sebab secara qat'i tidak pantas menyandang sifat ketuhanan atas keesaan Allah dan ijma atas kehudusan segala hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, dalam bahasa yang lebih santai, yang lebih bebas, apakah pantas kalau ada sesuatu yang masih dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan tempat, membutuhkan yang lain, dan butuh yang menciptakan, kemudian dia jadi Tuhan, maka tidak pantas. Wong Tuhan kok butuh yang lain, itu tidak pantas jadi Tuhan. Maka dari sini ini akal kita akan menolak Allah kalau Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu dan tidak punya tujuan apapun dalam segala perbuatan dan tidak dibatasi tempat dan waktu. Nah, kan mikirnya hebat tenan, ada sesuatu yang tidak butuh apapun. Siapa? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan kita. Sece, kalau dulu Fir'aun itu mendoktrin para pasukannya, anak buahnya, rakyatnya, saya Tuhan kalian. Itu sebenarnya orang-orang itu sedang berpikir, kok ono Tuhan membutuhkan pasukan, ada Tuhan yang membutuhkan makanan. Sampai dalam satu riwayat, Fir'aun itu sampai berusaha bagaimana caranya supaya tidak BAB. Akhirnya dia mencari peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan, makan apa kira-kira yang bisa membuat orang tidak BAB. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan itu menemukan satu-satunya makanan yang bisa dimakan dan tidak akan menimbulkan BAB adalah pisang rotan. Pisang namanya pisang rotan. Pisang rotan itu banyak di sini banyak. Entah kalau di Jombang enggak tahu saya, tapi kalau di Indonesia banyak, di Sumatera juga banyak. Itu kalau dimakan kenyang tapi enggak mengakibatkan BAB. Kenapa Fir'aun kok berusaha begitu? Karena malu dia kalau dicari umatnya, kalau dicari hambanya. Mana Tuhan Fir'aun? BAB loh. Wong Tuhan kok ngising? Tuhan ngising lho, gak pantas belas. Jadi menurut kepatutan daripada pikiran kita, itu Tuhan itu tidak butuh apa-apa dan tidak dibatasi apa-apa, sekaligus tidak ada yang menyamainya sama sekali. Fakat istabana mongko teman-teman wis dadi pertelo laka kedue sira apa an satemene kelakuan iku lamisla ora ana kang madani iku maujud lahu kedue Allah aslan kelawan babar pisan
li'anna tabayyuna krana sak temene beda fil lawazimi ing dalem pira-pira kang lazim iku dalilun nuduhaken ala tabayyuni ing atase beda fil malzumati ing dalem pira-pira kang den tetepi wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pertolongan. Intinya apa? Intinya kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.